Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, cerita ini pindah ke tempat Berus. Saat ini Berus lagi mancing, sedangkan Whis sedang melihat latihan Vegeta. Whis menyadari Vegeta telah ada di sana selama 2 minggu hingga sekarang. Sedangkan Berus sendiri nggak sadar akan hal itu. Karena setelah Goku nggak ada, hidupnya kini kembali tenang seperti dulu. Whis menyampaikan aura oksigen yang ditaruh pada Vegeta mungkin sudah berakhir. Dan jika Vegeta belum kembali, maka dia mungkin sedang dalam keadaan kritis. Atau lebih buruknya telah mati. Mendengar itu, Berus sangat nggak peduli karena dia tahu Vegeta sama bodohnya seperti Goku. Selain itu, Berus yakin kalau Vegeta telah menjadi iri setelah Goku jadi Hakaisin. Sehingga Vegeta tahu kalau Goku mendapatkan kekuatan baru dengan cepat melampaui jauh kekuatan Vegeta. Karenanya, Vegeta memilih melakukan latihan ini dan resiko yang terjadi pada tubuhnya adalah kesalahannya sendiri. Whis menjelaskan Vegeta saat ini berada di dimensi anti kehidupan. Dimensi paling berbahaya yang ada di alam semesta. Karena semua sampah dari alam semesta ada di sini untuk menghindari kehancuran otomatisnya sendiri. Dan juga Dewa Kehancuran menghindari untuk datang ke tempat itu. Bahkan para dewa sekalipun merasa tidak tenang dalam menghadapi kesulitan lingkungan seperti itu. Dan Vegeta telah pergi ke sana selama 2 minggu lalu. Di sini Whis juga menyadari kalau Berus sebenarnya sangat khawatir dengan kondisi Vegeta sekarang. Pasalnya dia nggak pernah seperti itu dibanding saat Berus sendiri yang melakukannya pertama kali. Berus sontak kesal dan minta Whis untuk tidak mengatakan hal seperti itu lagi. Karena yang Berus tahu dia telah pergi ke sana berjuta-juta tahun yang lalu. Tiba-tiba mereka dikejutkan ikan orakel meramal tentang kematian. Yang sontak saja buat Berus kesal dan minta ikan itu untuk mengatakan dan menjelaskannya juga. Ikan itu bilang akan muncul musuh yang sangat kuat dan banyak kematian yang membahayakan seluruh alam semesta. Jadi Berus yang penasaran dengan itu langsung bergerak mendekatinya. Namun tiba-tiba fokus Berus teralihkan setelah melihat gumpalan angin di depan mereka. Dia merasa energi kuat berkumpul di sana dan jika terus begini maka alam semesta bisa hancur. Whis yang ngerti itu langsung mengangkat tongkatnya. Dia menutupi gumpalan itu dengan pelindung. Yang kemudian muncullah portal dimensi dan terjadilah ledakan super besar. Nah untung saja karena pelindung itu kuat jadi ledakannya pun gak sampai menyebar keluar. Kemudian Whis melihat ke depan yang ternyata Pangeran Congak masih hidup. Tapi kondisinya yang kelelahan membuatnya langsung terjatuh tidak berdaya. Di sini Berus menyadari kalau Vegeta telah menghancurkan dimensi berbahaya itu. Whis pun memikirkan hal yang sama. Jadi Berus berpendapat kalau tubuh Vegeta nampaknya tidak memiliki batas. Kemudian Whis akan menjaga Vegeta. Sebaliknya dia mengingatkan Berus untuk segera pergi agar nggak terlambat untuk rapat. Sontak saja Berus langsung kaget dan baru ingat kalau dia harus rapat dengan para dewa. Setelah beberapa waktu kemudian Whis membawa Vegeta ke kamarnya. Whis menyadari Vegeta sudah nggak berdaya dan hanya memiliki 5% lagi dari aura kinya. Ditambah banyak tulangnya telah patah serta organ tubuhnya rusak parah. Jika tidak dengan bantuan Whis, mungkin Vegeta akan mati dalam beberapa menit. Semua itu Whis tahu kalau Vegeta melakukannya demi menjadi yang terkuat dan menyebut manusia sebagai orang yang menarik. Tiba-tiba tongkat Whis berbunyi yang membuatnya berpikir mungkin sesuatu telah terjadi. Sementara itu di alam semesta ke-6, Pados kembali melatih kekuatan baru Goku. Dia menciptakan kubus terkuat di alam semesta yang bersiap untuk diarahkan pada Goku. Goku sangat bersemangat dan minta Pados untuk segera melakukannya. Tanpa ragu, Pados langsung melemparkan kubus-kubus itu yang melesat dengan sangat cepat. Goku yang sudah menunggunya segera menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Sontak saja kubus itu langsung hancur dan membuat usahanya berhasil. Namun ternyata masih ada 2 kubus yang selamat. Goku yang gak takut langsung bergerak meloncat ke atasnya. Lalu dia menggunakan teknik Haka yang gak lama kemudian kubus itu mulai hancur. Di saat yang bersamaan, satu kubus lagi datang menyerang Goku. Dia ditabrak kubus itu dan mendorongnya sangat kuat. Nampak Goku pun hanya bertahan saja sambil berusaha untuk menghancurkannya. Di sini Pados pun melihat kerja keras Goku dan penasaran apakah Goku akan berhasil. Dan benar saja Goku kembali menggunakan Haka yang membuatnya berhasil menghancurkan kubus terkuat itu. Meski dengan cukup kelelahan, Goku lalu memberikan jempolnya pada Pados. Lalu Pados mengatakan seperti yang pernah dia jelaskan sebelumnya kalau ada cara berbeda untuk menggunakan Hakai, salah satunya seperti ledakan.
Juga dapat mengubah target menjadi debu atau membuat sepenuhnya menghilang. Di sini Pados memuji Goku karena Goku dapat menguasai 3 cara menggunakan Hakai hanya dalam 2 bulan. Sedangkan Champa sendiri Pados katakan butuhin waktu selama 1 tahun. Itu artinya Goku bakal jadi sangat berpotensi, bukan? Goku juga berterima kasih karena apa yang Pados ajarkan sangatlah luar biasa. Meski begitu, ada suatu hal yang perlu Goku ketahui. Esensi energi adalah penghancuran. Goku sontak bingung dengan pernyataan Pados sebelumnya tentang perbedaan Hakai dan penghancur. Dan Goku bilang kalau dia belum paham semuanya. Pados menjelaskan energi kehancuran hanyalah suatu bentuk dari energi. Sedangkan Hakai sendiri produk dari energi ini. Yang bisa dikatakan seperti jurus Kamehameha Goku. Dan katanya teknik ini berasal dari energi Ki pengguna. Dengan kata lain, energi kehancuran adalah pohon dan Hakai adalah buah yang dibuatnya. Hal yang sama berlaku untuk aura Ki Goku. Dan bagaimana Goku menggunakannya untuk manfaatkan Kamehameha Goku. Seperti yang pernah dilakukan Vegeta dan Toppo, tapi simulasi ini hanya salinan yang gak bisa disamakan. Mendengar itu, Goku mulai paham dan percaya kalau dia masih di bawah. Namun, yang masih belum Goku ketahui kenapa energi penghancur beda dengan aura Ki normal. Dan kenapa membuat Goku merasa sangat buruk. Selain itu, Goku mengalami kalau energi kehancuran sangat sulit untuk dikendalikan. Pados menjelaskan energi kehancuran dan aura Ki umum emang sangat berbeda. Juga berbeda dengan Ki Dewa yang dilakukan beberapa orang untuk menghasilkan. Itu karena energi Hakai yang nyata adalah energi kehidupan. Goku nanya apa yang dimaksud dengan energi hidup. Nah, katanya setelah dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, energi kehancuran akan mengambil bentuk makanan berupa spiritual. Jadi, sama seperti makhluk hidup, energi juga punya kesadaran dan keinginannya sendiri. Maksud Pados adalah karena Goku menerima energi kehancuran sendiri ke dalam tubuhnya. Dengan begitu, energi baru telah hidup dalam tubuh Goku. Sontak saja, Goku jadi panik dan berpikir mungkin ada hantu di dalam tubuhnya yang hidup. Pados bilang lebih tepatnya adalah iblis. Karena energi kehancuran adalah murni kehancuran dan sangat negatif. Ini juga mengapa Goku merasa tidak buruk saat menggunakannya. Dan yang lebih buruknya, energi kehancuran yang ada pada tubuh Goku juga ingin menguasai tubuhnya. Itulah kenapa Goku bisa sempat lepas kendali dan menjadi sangat jahat. Goku pun mengerti, jadi seperti itulah kenapa dia bisa bertindak jahat. Nah, Pados ngejelasin untuk menjaga energi kehancuran tetap terkendali, tubuh Goku secara nggak sadar menggunakan Ki-nya. Jadi, semakin Goku dapat mengendalikan energi penghancurnya, semakin besar juga kebutuhan Ki Goku untuk mengendalikannya. Dalam pertarungan melawan Raja Krista, Goku memiliki lebih sedikit kendali atas energinya. Jadi, Goku hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari total kekuatannya. Dan saat Krista menekan Goku, Goku menggunakan sedikit lebih dari yang seharusnya Goku gunakan. Dan itu membuat Goku kehilangan kontrol dan jadilah Goku versi jahat. Goku pun paham, tapi dia menjadi lebih baik dalam mengendalikannya sejak pertarungan itu. Artinya, Goku merasa dia sekarang dapat menggunakan kekuatannya lebih banyak. Pados membenarkan hal itu. Karena ketika Goku melawan Krista, kekuatan yang bisa Goku gunakan jauh lebih kurang dari ketika Goku melawan Jiren. Tapi sekarang, kekuatan yang dapat Goku gunakan tanpa kehilangan kendali lebih besar daripada sebelum dia jadi Dewa Kehancuran. Jika Goku melawan Raja Sadala lagi, Pados yakin Goku akan menang kali ini. Dan sejujurnya, Pados berpikir kalau Goku adalah Dewa Kehancuran kelima yang paling kuat di seluruh multiverse. Goku sangat senang dan ingin menjadi lebih kuat lagi. Jadi, dia minta Pados untuk melanjutkan latihan mereka. Pados sontak senyum dan menyadari kalau Goku sangat berbeda dengan Champa. Namun, Pados mengingatkan kalau Goku ada pertemuan dengan para dewa. Jadi, dia minta Goku untuk cepat pergi ke sana. Meski begitu, Goku sebenarnya nggak ingin pergi. Dia nggak ingin memakai pakaian dewa lagi, dan bahkan dia nggak tahu harus berbuat apa ketika sampai di sana. Pados bilang saat dewa berkumpul, mereka akan melakukan banyak hal. Satu dari mereka akan menjadi diskusi hal-hal penting dari alam semesta. Lalu bertukar pengalaman kerja antara hal-hal lain. Dan para angel sebenarnya tidak bisa menghadiri pertemuan seperti itu. Dan membiarkan para dewa untuk menikmati diri mereka dengan permainan konyol. Jadi Goku pun semangat lagi dan mengajak Pados untuk pergi. Tiba-tiba tongkat Pados berbunyi yang artinya ada yang menelpon. Sebelum itu Pados akan mengantarkan Goku ke sana karena Goku nggak tahu tempatnya. Kemudian ada sebuah planet yang disebut planet netral karena berada di perbatasan masing-masing 12 alam semesta. Planet yang sangat kuat melebihi planet Kaioshin dan Dewa Kehancuran. Dan pertemuan para Dewa Kehancuran terjadi di sana.
Nampak ada dua dewa kehancuran yaitu Helles dan Liquir. Mereka sedang saling bersaing untuk melesatkan anak panah mereka dengan tepat sasaran. Nah, ternyata yang menjadi lawan mereka bertanding adalah Sidra. Di sini Sidra membiarkan mereka untuk menjadikannya sebagai target. Dia ingin menunjukkan kalau dia memiliki kecepatan dan perisai yang sangat kuat. Kemudian satu anak panah melesat ke arahnya yang membuat Sidra bosan menunggu. Lalu dia pun berhasil menghindarinya dengan mudah. Sidra menyadari panah tersebut berasal dari Liquir. Tiba-tiba di saat Sidra lengah, satu anak panah menancap di perisainya. Sontak saja perisai Sidra sampai retak. Dia mengetahui kalau panah itu berasal dari Helles. Dan dia kagum panah itu tidak menghancurkan apapun saat melesat. Yang tentu saja keheningan itu membuat Sidra nggak sadar kalau ada anak panah melesat ke arahnya. Di sini dia pun mengakui kalau Helles adalah salah satu dewa kehancuran yang sangat kuat. Setelah itu mereka melihat Mule dan Rumsi yang saat ini lagi melakukan adu sumo. Begitupun dengan para dewa lain yang melihat mereka dengan fokus. Sedangkan Iwan sendiri bertanya pada mereka apakah cukuran rambutnya bagus. Karena terakhir kali dia potong rambut sudah hampir 1 juta tahun yang lalu. Loh, bukannya rambut semua itu? Mendengar itu, Gin dan Arak hanya menunjukkan senyuman yang mengejek saja. Di sisi lainnya, Berus lagi bertanding dengan Kuitela. Mereka melakukan adu panco dan Berus sangat bersikeras untuk menang. Karena dia selalu dikalahkan oleh Kuitela. Belmont sebagai wasit saja sampai ingin mengganti Berus sebagai lawan Kuitela. Kemudian, mereka semua sontak terkejut merasakan ada aura Ki yang datang. Ternyata yang datang adalah Goku. Goku nggak tahu untuk apa dia melakukannya di sini. Kemudian nampaklah para dewa yang menatap Goku dengan sinis. Goku nggak menyangka ternyata mereka masih tidak menyukainya. Jadi karena ada Berus di sana, Goku coba untuk menyapa. Goku minta Berus untuk membantunya mendekatkan Goku dengan dewa lain. Namun Berus malah marah-marah karena Goku telah mempermalukannya. Kuitela sontak mengejek Goku kalau Goku bukanlah orang yang populer di sini. Selain dia, Gin dan Liquir juga merendahkan Goku dan gak sependapat Goku menjadi dewa kehancuran. Goku mengatakan sebenarnya dia pun gak mau jadi dewa kehancuran ketika pertemuan pertama mereka. Tapi mau bagaimana lagi? Geno lah yang memintanya. Rumsi mengatakan kalau Goku hanyalah penjilat bagi Geno dan hanya manfaatkan situasi saja. Di sini hanya Iwan lah dewa yang coba untuk menjadikan Goku sebagai temannya. Dan minta semua dewa untuk tidak bersikap seperti itu. Helles pun membenarkan hal itu. Dia cukup senang karena Goku adalah satu-satunya pria tampan yang ada di sini untuk perubahan. Biasanya rapat mereka selalu dengan tampilan horor. Namun Sidra menaikkan aura Ki-nya dan kembali memanasi semua dewa untuk menentang Goku. Dia minta semuanya untuk menawarkan calon dewa baru kepada Geno bukannya Goku. Kuitela pun setuju dan segera menaikkan aura Ki-nya juga. Di sini Berus mencoba menghentikan mereka. Meskipun dia nggak peduli pada Goku, tapi tindakan mereka pada Goku membuatnya tidak tahan. Sedangkan Goku sendiri sudah muak dengan latihan dan tidak melakukan pertarungan nyata. Jadi dengan kekuatannya sekarang, Goku menantang para dewa untuk bertarung dengannya. Mendengar itu, Kuitela langsung bergerak menyerang Goku. Tapi tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kemunculan seseorang. Goku dan Berus sontak penasaran dengan siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah kembaran Pikkon dan mengajak semua dewa untuk berbicara. Lalu Pikkon juga tahu siapa Goku karena Goku sangat terkenal setelah turnamen of power. Jadi setelah Goku jadi dewa kehancuran, dia ingin bertemu Goku dan memberinya selamat. Lalu dia juga akan menceritakan pada Goku tentang masa lalu alam semesta. Dan minta semua dewa untuk mendengarkan hal ini juga. Karena ini akan menjadi pembukaan tentang alasan dan urgensi pertemuan hari ini. Dia minta mereka untuk memperhatikan baik-baik karena dia tidak akan mengulanginya lagi. Diceritakan dahulu kala apa yang mereka sebut keberadaan sangat berbeda dengan apa yang ada saat ini. Itu adalah kekosongan besar. Di belakang mereka, makhluk kuat yang dikenal sebagai dewa tertinggi telah lahir. Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghancurkan dalam sekejap mata. Ada 7 orang terkuat, salah satu dari mereka adalah Tuan Geno. Goku sontak bingung karena yang dia tahu Geno adalah penguasa tertinggi segalanya. Tapi ternyata masih ada orang lain yang sama kuatnya. Pikkon bilang cerita seperti ini akan jadi informasi baru bagi mereka. Jadi Geno sebenarnya adalah dewa segalanya, tapi hanya di wilayah 12 alam semesta. Di luar batas itu masih ada alam semesta lain dipimpin oleh 6 dewa tertinggi yang sama kuatnya dengan Geno. Bisa dikatakan mereka mungkin punya masing-masing 12 alam semesta juga.
Mendengar itu, Goku pun akhirnya paham kalau 12 alam semesta hanyalah bagian kecil dari besarnya alam semesta lain. Pikkon membenarkan hal ini. Di luar 12 semesta mereka, 6 orang itu memiliki alam semesta masing-masing dengan dewa kehancuran dan mungkin angel juga. Namun dahulu kala sebelum mereka ada, salah satu dewa tertinggi yang bernama Zarat memiliki sebuah keserakahan. Dia nggak mau menguasai wilayahnya saja, tapi juga ingin memperluas kekuasaannya. Pada saat itu, alam Geno adalah alam yang terlemah dari 6 alam lainnya. Jadi, Zarat dan pasukannya menyerang ke sini. Goku berpikir jika Geno bisa melenyapkan apapun, maka musuh nggak ada kesempatan, bukan? Namun, Pikkon menegaskan kekuatan Geno hanya berlaku di alam semestanya saja. Kekuatannya tidak akan bekerja pada alam lain atau para pasukan yang berasal dari musuh, terutama dengan dewa tertinggi lainnya. Geno memang sangat kuat di alam semestanya sendiri. Tapi dia juga tidak memiliki kemampuan bertarung sehingga dia sangat rentan terhadap Zarat yang memiliki kekuatan bertarung yang tak terbayangkan. Jadi saat perang dewa berlangsung, untungnya Geno mendapatkan bantuan dari alam lain, sehingga Geno mampu menghindari serangan dari Zarat. Akhirnya Zarat tersegel dan kekuatan dewanya dibagi ke dalam 5 yang terkuat. Mereka disebut sebagai primordial yang masing-masing memiliki kekuatan melampaui para dewa kehancuran. Dan sekarang 5 makhluk ini bersembunyi di alam semesta Geno. Nah, kalau kamu ingat, 5 makhluk terkuat ini nggak lain adalah Majin Buu, Janemba, dan 3 makhluk yang Frieza cari. Mereka dikatakan kuat karena memiliki masing-masing kekuatan Zarat. Mendengar itu, sebagai maniak bertarung, Goku sangat senang. Rupanya ada yang lebih kuat dari Angel dan juga Geno. Jadi, Goku menanyakan apakah Beerus tahu semua ini. Beerus bilang kalau mereka dewa kehancuran sudah tahu sejak lama. Liquir membalas apa yang dikatakan Beerus hanya berbohong saja. Pikkon menambahkan lagi setelah Zarat tersegel, wilayahnya berubah jadi kacau karena perselisihan para dewa. Dan kemudian kelompok dewa yang lebih kuat yang berasal dari alam Zarat yang disebut sebagai penyihir celestial yang sebelumnya diperlihatkan menghancurkan bola naga datang untuk mencari 5 binatang primordial itu. Tujuan mereka ternyata ingin melepaskan segel Zarat dan saat itu perang dewa dimulai. Untungnya dewa dari seluruh semesta bergabung dan mengalahkan penyihir angkasa lalu menyegelnya juga. Gin sontak membantah para dewa tidak pernah melakukan hal sekeren itu. Malahan yang paling berpengaruh dalam menyegel penyihir itu adalah Pikkon. Sontak saja Goku sangat kagum, ternyata Pikkon memiliki kekuatan yang melampaui dewa kehancuran. Pikkon sontak senyum karena dia nggak bisa menyembunyikan kerendahan hatinya. Belmont membalas butuh waktu 1 hari untuk bercerita. Jadi dia minta Pikkon untuk mengatakan intinya saja kenapa Pikkon bisa ada di sini. Pikkon bilang para penyihir kini telah membuka segel mereka. Sontak saja semua dewa sangat terkejut. Arak sontak penasaran, bukankah segel penyihir ada di bawah pengawasan para penjaga? Nah, Pikkon menjelaskan baru-baru ini penjaga diserang oleh musuh asing di momen kelemahan mereka. Itu membuat Master Anjen tewas dan musuh itu membuka segel penyihir. Beerus berpikir mungkin saja ada pengkhianat, dan mereka nggak bisa mempercayai grup Pikkon begitu saja. Pikkon sendiri memahami hal itu. Dia juga berpikir seseorang telah menyusup di saat nggak banyak orang di markas. Di sini Goku masih bingung apa yang dimaksud dengan dunia celestial dan penjaga celestial. Namun Beerus menolak ngasih tahu karena keadaan sekarang sangat genting. Di sini Iwan juga bingung kenapa Pikkon baru ngasih tahu mereka sekarang. Pikkon bilang dia nggak tahu kemana penyihir pergi dan nggak ingin menakutkan orang-orang tanpa bukti. Tapi dia berharap dapat menemukan jejak mereka karena mereka telah menculik Juno dan menghancurkan bola naga. Dan katanya tindakan seperti itu jelas adalah ancaman perang dewa. Kuitela cukup kesal kenapa Beerus membiarkan penyihir masuk ke dalam semesta ketujuh. Beerus sangat nggak tahu karena dia nggak bisa terus mengawasi alam semesta yang sangat besar. Goku pun hanya bisa menggaruk kepalanya saja. Karena tempat super bola naga juga ada di alam semesta ke-6 dan ke-7. Meski begitu, Pikkon minta mereka untuk tidak menyalahkan masing-masing. Mereka harus bertindak cepat karena penyihir memiliki Juno yang tahu segalanya. Dengan begitu, mereka dapat menemukan binatang primordial dengan mudah. Saat ini, 2 makhluk ada di semesta ke-7 yaitu Janemba dan Majin Buu. 1 di semesta ke-8, 1 di semesta ke-11, dan 1 lagi ada di semesta ke-6. Jadi, Pikkon membutuhkan semua dewa yang memiliki makhluk itu di alam semestanya untuk menangkapnya. Sedangkan dewa yang tidak memiliki makhluk langka di semestanya diminta untuk kembali ke semestanya. Saat ini, para angel pun sedang meeting dengan Daishinkan untuk membahas masalah ini.
Berus pun setuju dan minta semuanya untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dan Pikon ngasih tahu dewa yang mengejar binatang primordial mungkin bakal bertemu dengan penyihir celestial. Jadi dia minta semuanya untuk bersiap dalam pertarungan besar. Setelah itu semua dewa pun berpencar dan kembali ke dalam semesta mereka masing-masing. Sedangkan Goku hanya tersenyum saja lihat mereka. Mungkin aja Goku sudah nggak sabar karena bentar lagi dia bakal bertempur dengan para dewa yang sangat kuat. Bahkan jika Jarod bangkit, perang antar dewa nggak dapat terhindarkan lagi bukan? Lalu dapatkah mereka menang melawan penyihir celestial? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.